Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup oksigen, untuk merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, hingga sampai pula kita di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan kemuliaan. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman Islam. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat dengan judul Keutamaan Salat Duha. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan ayat yang akan dilantunkan berikut ini, Quran Surat Ad-Duha sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salat duha adalah salat yang dilakukan pada waktu setelah terbitnya fajar hingga menjelang masuk waktu salat zuhur. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali keutamaan ataupun fadilah yang akan kita dapatkan apabila kita merutinkan salat duha ini pada setiap harinya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 kemuliaan, 3 keutamaan ataupun fadilah apabila kita rutin melakukan salat duha. Yang pertama, salat duha adalah sebagai salat sedekah untuk seluruh persendian kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut ini. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yajzi'u min dhalik raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Bagi masing-masing persendian dari anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Setiap tasbih, bacaan subhanallah bernilai sebagai sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah bernilai sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bernilai sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bernilai sebagai sedekah. Amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan dan nahi mungkar melarang kepada kemungkaran juga bernilai sedekah. Semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan dan juga telah dibuktikan dalam ilmu anatomi bahwasanya sendi manusia berjumlah 360. Andai saja satu sendi jumlah sedekahnya adalah Rp1.000, maka dalam satu hari kita harus mengeluarkan uang senilai Rp360.000. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jumlah 360.000 ini bukanlah jumlah yang sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, sedekah ini bisa kita ganti dengan cukup melakukan salat duha 2 rakaat di waktu pagi. Fadilah yang kedua adalah mendapatkan kemudahan urusan hingga akhir siang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis kursi yang berbunyi, Ibna Adam, irka'li min awwali nahari 4 raka'atin akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang atau waktu duha. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Tirmidzi. Urusan yang dimaksud adalah mencakup segala hal yang kita lakukan dari waktu pagi hingga akhir siang. Fadilah yang ketiga, yakni kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah sama seperti ibadah haji dan umroh yang sempurna haji dan umrohnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap duduk berdiam diri di tempat sholatnya,
hingga masuk waktu sholat duha, lalu ia melakukan sholat duha 2 rakaat, maka baginya pahala sama seperti melakukan ibadah haji dan umroh yang sempurna ibadah haji dan umrohnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para subscriber YouTube MI Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi 3 keutamaan apabila kita rutin melakukan sholat duha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.